Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang tidak pernah berhenti melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat Islam dan iman. Salawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun. Karena dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad merupakan salah satu bukti kita mencintainya. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kepada para jemaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dengan segala perangkat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik perangkat keras jasad maupun perangkat lunak akal dan hati. Semua perangkat tersebut senantiasa memiliki tujuan dan kemanfaatan bagi tubuh manusia itu sendiri. Semua perangkat harus dijaga dan dilestarikan dengan baik, karena jika tidak, maka akan rusak dan tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Hati dalam Islam merupakan perangkat lunak yang mempengaruhi perangkat keras jasad, sehingga apa yang terjadi pada hati maka akan berdampak pada jasad. Jika hati baik, maka baik anggota badan yang lain. Jika hati rusak, maka rusak pula yang lain. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu ialah hati yang jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Sesehat-sehat dan sekuat-kuatnya hati untuk selalu istiqamah, pasti ada rintangannya. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad tidaklah maksum sebagaimana para nabi dan rasul. Sehingga kita sepanjang hidup pasti banyak melakukan kemaksiatan. Salah satu penyebab karena kelalaian hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari kitab karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya rusak hati itu disebabkan oleh 6 hal. Pertama, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Pernyataan tersebut berarti sama saja meremehkan dosa dan ketika kita meremehkan dosa, meskipun dosa yang ringan, maka dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan sesuatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggap di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Kedua, mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin dan laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak umat muslim sudah menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut hanya sekedar teori bukan praktek.
Padahal ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah, sebagaimana yang diucapkan oleh para pepatah Arab di dalam kitab Hiyatul Awliya bahwa Malik bin Dinar berkata, barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik kepadanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan, kesombongan. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yakni ketika beramal tidak ikhlas. Beramal merupakan perbuatan yang baik karena akan memberikan kebaikan bagi diri dan sekelilingnya. Tetapi kadang juga beramal jadi tidak bermakna dan berpahala ketika tidak dilandasi dari rasa ikhlas. Atau bahasa sekarang hanya sekedar pencitraan dan pansos semata. Dan ketika seseorang tidak memiliki rasa ikhlas, maka hatinya akan bermasalah, yakni mengidap penyakit hati bernama riya, ingin dipuji dan sombong. Hadirin rahimakumullah. Keempat, yang bisa merusak hati adalah memakan rezeki Allah namun tidak mensyukurinya. Rezeki merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi sudah sepantasnya kita semua untuk selalu mensyukuri dan dari setiap apapun yang diberikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nu'man bin Bashir, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, tidak ridho, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan pemberian Allah merupakan sifat qanaah yang akan membuat hati seorang merasa cukup dan merasa puas dengan rezeki yang dimiliki. Dia juga tidak akan menuntut lebih terhadap apa yang sudah ada di tangannya. Karena bagi mereka harta dan segala yang diberikan Allah merupakan titipan semata. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, qanaah merupakan kekayaan yang tidak pernah musnah. Hadis At-Tabrani Al-Mu'jamal Al-Husad. Hadis di atas menunjukkan sifat qanaah menjadi salah satu modal untuk menghadapi kehidupan yang lebih lapang, nyaman, dan tentram. Sebaliknya, sifat tamak menjadi ladang kerugian dan juga kehinaan bagi manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab An-Nahiyatul Bighairi Al-Hadis. Sesungguhnya mulia orang yang qanaah dan sungguh hina orang yang tamak. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, keenam, yakni menguburkan jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Sebaik manusia merupakan yang dapat mengambil hikmah dan peristiwa kematian. Karena kematian bukan hanya sekedar takdir, melainkan hikmah dan nasihat dari Tuhan untuk yang masih hidup. Karena dengan kematian manusia tidak terlalu bernafsu untuk mengejar kenikmatan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan di dalam kitab As-Sahih Tirmizi. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu mengambil pelajaran dari setiap hal positif. Sehingga hati kita akan selalu menjadi bersih dan suci karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.